Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara salah satu cara taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dengan istiqamah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Di dalamnya terdapat khazanah yang luar biasa. Dan orang yang istiqamah membaca Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dikatakan orang-orang yang disibukkan hari-harinya bersama Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang kelak doanya akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita bertanya berapa pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran, maka disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun wahid bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Dikatakan bahwasanya apabila seseorang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dari satu huruf itu akan dikali 10. Alif lam mim bukanlah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya ketika kita membaca alif lam mim, maka kita telah membaca daripada 3 huruf, yang mana 3 huruf tersebut dikali dengan 10, artinya kita mendapatkan 30 kebaikan. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Afdalu ibadah ummati tilawatul Quran." Sebaik-baik ibadah bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Dan subhanallah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang kejadian-kejadian yang telah lalu ataupun kejadian-kejadian yang akan datang. Allah ceritakan cerita para nabi dan para rasul yang bisa kita ambil pelajaran dan hikmah yang besar dari dalamnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang bagaimana keadaan surga, bagaimana keadaan neraka. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan janji-janji bagi mereka orang-orang yang taat kepada Allah, dan ancaman bagi mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran merupakan kitab yang sangat luar biasa, penyempurna daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa' wa rahmah lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan sebagai kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Artinya, ketika kita istiqamah membaca Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan hilangkan segala kesumpakan kita. Allah akan hilangkan problematika di dalam kehidupan kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing kita menjalani daripada hidup kita. Sebaliknya, orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali, maka sesungguhnya ia telah hilang daripada arah hidupnya. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak membuka daripada Al-Quran, perbanyak mengkaji daripada Al-Quran. Karena sesungguhnya disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, kata Nabi Muhammad, karena sesungguhnya Al-Quran
akan memberikan syafaat kepada mereka orang-orang yang membacanya nanti di hari kiamat. Dan subhanallah, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan nur Al-Quran di dalam dirinya. Sampai disebutkan di dalam sebuah cerita, dahulu di negeri Yaman, Hadramut, tepatnya di kota Masileh, ada seorang ulama besar yang bernama Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Suatu ketika Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau kedatangan seorang tamu ulama besar. Ketika tamu itu masuk ke kediaman daripada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, tamu ini yang merupakan ulama besar ini kaget, terkejut karena melihat rumahnya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bercahaya, kemudian enak, adem rumahnya. Kemudian sang tamu bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, "Wahai Habib, saya merasakan rumahnya antum ini kok adem, kok tenang. Kemudian saya melihat di setiap sudut rumah ini ada cahaya. Apa resepnya? Apa rahasianya?" Maka dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, rumah ini menjadi adem, rumah ini menjadi bercahaya karena tidaklah di setiap sudut ruangan rumah ini melainkan saya senantiasa menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran di tempat tersebut. Subhanallah, kalau rumah saja yang dibacakan Al-Quran menjadi adem, menjadi bercahaya, maka bagaimana dengan hati orang yang senantiasa membaca Al-Quran? Tentunya hatinya akan adem, hatinya akan mendapatkan cahaya dari Al-Quran. Untuk itu, ayo kita sangat membaca Al-Quran, kita jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu menjadikan Al-Quran bacaan di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridha dan barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.